Hai Mams, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang berat badan anak. Siapa nih yang pernah dibilang, kok anaknya kurus banget sih? Nah, padahal pada saat penimbangan berat badan, anaknya dalam kondisi keadaan yang sehat dan berat badannya yang normal. Ada beberapa anak dengan tipe keadaan di mana kondisi tubuhnya memang terlihat kurus, tapi pada saat ditimbang ternyata berat gitu. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa mengatakan secara subjektif apakah anak ini kurus, gendut, ataukah normal tanpa dilakukan pengecekan atau penimbangan berat badan. Oleh sebab itu diperlukan pemeriksaan yang objektif. Tapi gimana sih supaya kita lebih berasa nyaman dan lebih pede dengan berat badan anak kita? Nah, caranya Moms bisa memplot berat badan anak setiap bulannya pada buku KMS. Gimana sih caranya memplot berat badan anak pada KMS? Nah, simak video berikut, nanti kita akan bahas bagaimana caranya memplot berat badan anak pada KMS. Oke Mams, ini ada contoh dari buku KIA versi terbaru. Nah, kemudian yang di sebelahnya ini adalah contoh dari buku KIA versi yang lama. Tapi sebelum kita membahas bagaimana cara memplot berat badan anak pada KMS-nya, saya akan menunjukkan dulu. Ini adalah contoh dari KMS yang versi lama, di mana di sini masih terdapat warna untuk melihat dari status berat badan anaknya ya. Ada warna kuning pada bagian atas, itu anak sudah mengalami kelebihan berat badan. Kemudian apalagi untuk di atasnya ini ya, ini mengalami obesitas. Nah, kemudian pada bagian bawah ini untuk melihat apakah status gizi anak ini dalam keadaan gizi yang kurang ataukah dalam keadaan yang pada warna hijau ini normal. Lalu kita akan lihat membandingkan pada buku KIA versi yang terbarunya pada bagian KMS-nya. Nah, di sini sudah tidak ada warna lagi seperti pada buku KIA versi yang lama, di mana di sini hanya ada warna hitam, merah, kemudian hijau. Pada bagian bawah juga ada warna merah lagi ya. Ini hijau, warna merah kok kuning-kuningan ya, atau orange ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada bagian yang warna hijaunya ini. Kemudian warna hitam itu adalah merupakan garis median di mana anak dalam kategori yang normal. Sedangkan pada bagian yang di bawah ini yang merah, jika anak sudah dalam kategori di bawah merah, maka anak sudah perlu untuk mendapatkan intervensi ya Mams. Kalau dulu pada buku KIA yang lama, pada bagian gambar garis yang di bawah merah ini adalah warna kuning begitu ya Mams. Tapi sekarang untuk kategori di bawah merah ini sudah perlu untuk mendapatkan perhatian khusus ya Mams. Nah, begitu juga sebaliknya pada bagian atas yang berwarna merah kekuningan itu dulu juga merupakan bagian yang berwarna kuning begitu. Tapi untuk saat ini pada buku KIA yang terbaru bagian atasnya ini, nah ini juga untuk anak yang mengalami berat badan berlebih, perlu juga untuk sudah mendapatkan penanganan gitu Mama. Bagian bawahnya ini ada terdapat umur, bulan penimbangan berat badan anak, kemudian juga ada kenaikan berat badan minimal, kemudian ada N per T yaitu naik atau tidak naik, dan juga ASI eksklusifnya ya Mams. Oke, kita langsung saja untuk melakukan pengisian plot. Di sini saya ambil contoh pada anak perempuan. Di sini kita ambil contohnya misalkan anak lahir pada tanggal 5 bulan 9 2022. Berat badan anaknya ini 3,2 kilo. Nah, kemudian kita tinggal memberikan titik pada angka 3,2 kilo itu. Lalu pada bulan berikutnya beratnya menjadi 4,3 kilo. Nah, kita bikin titik lagi nih Mams di sini nih. Sebentar, aku coba fokusin kamera dulu ya. Oke, mana? 4,3 kilo. Nah, ini dia. Kemudian kita beri titik lagi pada bulan berikutnya dengan berat anak 4,3 kilo. Nah, kalau sudah
ketemu ada titik, dengan titiknya kita tinggal memberikan garis aja untuk melihat kenaikan dari berat badannya begitu ya moms. Nah lalu pada bulan berikutnya anaknya kontrol lagi. Nah beratnya naik menjadi 5,3 kilo begitu. Nih kita tinggal melihat garisnya melihat titiknya untuk diplot. Lalu kita berikan garis untuk melihat kenaikan berat badan anak seperti ini nih moms. Kalau mau lebih rapi bisa menggunakan penggaris ya moms ya. Nah lalu pada bulan berikutnya anaknya kontrol lagi nih, beratnya menjadi 6,2 kilo. Oke, ini kita bisa lihat di sini ya untuk melihat kenaikan berat badan anaknya 6,2 kilo. Lalu kita memberikan grafik kembali. Nah ternyata anaknya ini sudah sesuai untuk berat badannya, yaitu anaknya masih ada dalam kolom median, di mana anaknya dalam kategori yang normal, berat badannya ideal begitu. Nah lalu gimana, apakah berat badan anak pada usia 2 tahun ke atas perlu untuk dilakukan penimbangan berat badan atau tidak? Nah coba kita lihat pada bagian belakangnya. Pada buku KMS ternyata masih ada juga loh moms, umur anak pada usia 24 bulan sampai 60 bulan, atau 24 bulan itu pada usia 2 tahun sampai anak berusia 5 tahun ya moms ya. Di sini juga kita masih tetap bisa untuk melihat grafik berat badan anak, apakah berat badan anak berada pada berat badan yang normal, ideal, atau dalam keadaan gizi yang kurang, ataukah dalam keadaan gizi yang berlebih. Nah, di sini ada KBM-nya, kenaikan berat badan minimum anaknya yaitu 200 gram untuk setiap bulannya ya Maps. Oke, sekarang kita ambil contoh saja langsung. Ini pada anak usia 2 tahun beratnya 11 kilo. Nah, kita tinggal memplot saja seperti ini. Lalu pada bulan berikutnya berat badannya naik lagi menjadi 11,4 gram. Oke, 11,4 kilo. 11,4 kilo. Lalu kita plot. Perlu diingat ya Mams ya, umur berada pada di bagian bawah, kemudian untuk berat badannya berada pada samping kiri untuk lebih mudah Mams dalam memplot ya. Samping kiri kanan itu untuk berat badan anak. Oke, nah sekarang berat badannya 11,4, tinggal diplot seperti ini. Oke, nah kemudian pada bulan berikutnya, ini kita tarik garis dulu ya. Nah seperti ini kita bikin grafiknya. Kemudian pada bulan berikutnya berat badannya naik 11,5 kg. Oke, kita tarik garis seperti ini. Nah kita akan lihat di sini ada bagian bawahnya ini ada naik, dikatakan naik atau tidak naik, yaitu naik apabila grafik berat badan garing usia mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan KBM, kenaikan berat badan minimal atau lebih. Dikatakan tidak naik apabila grafik berat badan per usia untuk mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan di bawahnya, atau kenaikan berat badan kurang dari KBM. Oke Mams, nah di sini karena kenaikan berat badannya kurang dari KBM artinya anak dalam kategori yang tidak naik karena kenaikan berat badannya hanya 100 gram, sedangkan KBM-nya per bulannya berat badan anak harus naik 200 gram, begitu ya Mams ya. Nah lalu pada bulan berikutnya berat badannya menjadi 12 kilo. Kemudian kita plot, kita tarik grafik garisnya, lalu kita lihat ternyata berat badan anaknya sudah melewati dari KBM-nya. Berarti pada usia 27 bulan berat badannya kembali naik, begitu Moms. Nah gimana, cukup mudah kan untuk melihat grafik dari berat badan dan usia anaknya ya Moms. Kita bisa melihat juga apakah berat badannya dalam kategori yang ideal ataukah tidak
Nah, Mams perlu dilihat juga di sini ada garis yang di atas ini, di atas warna merah, berarti Mams sudah harus aware bahwa anak sudah mengalami kelebihan gizi. Sedangkan untuk yang bagian bawah, anak mengalami gizi yang kurang. Sedangkan pada bagian tadi yang di tengah-tengah, anak berada pada garis mediannya, artinya berat badannya normal atau dalam kategori yang ideal begitu Mams. Oke, nanti Mams bisa dilihat juga pada bagian bawah keterangan dari buku KMS-nya. Gimana, cukup mudah kan Mams untuk memplot berat badan anak supaya kita juga bisa mencek kenaikan berat badan anak setiap bulannya. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mamilenial Life serta akun TikTok dan Instagramnya di mamilenial.life. Jangan lupa juga untuk sebarkan informasinya jika Mams merasa informasi ini penting untuk yang lainnya. Semoga bermanfaat.